Shalom warga kerajaan, firman Tuhan hari ini dari Kingdom Daily Devotion diambil dari Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Wow, ini berbicara tentang hati kita sendiri. Dan ayat ini mengatakan bahwa kita tidak bisa percaya sama daging kita, sama kecenderungan manusia yang selalu mau berbuat dosa. Ada satu hal yang kita perlu menjaga diri, ironisnya itu adalah diri kita sendiri. Jangan percaya pada dagingmu, itu adalah prinsip Alkitab yang menekankan untuk mengandalkan roh Tuhan daripada kekuatan, keinginan, atau pemahaman manusiawi kita sendiri. Alkitab memperingatkan berkali-kali agar kita tidak menaruh kepercayaan pada sifat kita yang berdosa. Kita patut menjaga hati dan pikiran dan patut selalu berhati-hati. Dunia seringkali menyuruh kita untuk mengikuti kata hati. Tetapi Alkitab memberi kita perspektif yang berbeda. Ayat bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa emosi, keinginan, dan kecenderungan kita tidak dapat selalu bisa dipercaya. Jika tidak dikendalikan, hati dapat menjauhkan kita dari kebenaran, bahkan hati kita ini. Ya. Itu sebabnya di dalam Roma 7 ayat 18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, Paulus katakan, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Perkataan Paulus ini kepada jemaat di Roma menyingkapkan sebuah pergumulan rohani yang mendalam, yang dialami sama setiap orang. Bahkan orang percaya. Meskipun kita mungkin ingin berbuat baik, natur dosa kita tuh tetap menarik kita ke arah yang berlawanan. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat memiliki kemampuan untuk hidup dengan benar. Itu sebabnya kita patut belajar menerima bahwa hari ini posisi kita sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus di kayu salib. Ketika kita mendapatkan sebuah kebenaran ini, kita akan memiliki kehidupan yang berkelimpahan di dalam sini, menerima kebaikan Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita akan berkelimpahan untuk memberikan yang terbaik dari hidup ini. Tidak bisa pakai upaya kita sendiri. Nah, ayat bacaan hari ini dari Yeremia tadi mengingatkan kita bahwa sekeras apapun kita berusaha, kita tidak dapat mengalahkan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Namun kabar baiknya adalah Allah tidak pernah bermaksud kita berjuang sendirian dalam pertempuran yang sulit ini. Melalui Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, kita dapat mengalahkan natur dosa dan kita dapat berjalan di dalam kemenangan. Ayat ini merupakan pengingat yang serius bahwa kita membutuhkan hikmat, kebijaksanaan Allah daripada mengandalkan pemahaman diri sendiri. Dosa telah merusak hati manusia, membuatnya rentan terhadap penipuan diri dan bahkan kesombongan. Itulah sebabnya kita membutuhkan kuasa Kristus yang mengubah dan juga bimbingan daripada Roh Kudus hari lepas hari. Ingat, Roh Kudus adalah mentor agung kita. Dia adalah konselor agung kita. Daging kita kuat sekali untuk berbuat dosa. Jangan tempatkan daging kita di tempat dan waktu yang salah. Jangan buka celah kepada iblis. Jaga hati dan pikiran kita, apalagi ketika orang lain tidak melihat. Semua dosa dimulai dari sebuah tempat yang tersembunyi, di mana kita merasa bahwa orang lain tidak tahu dan tidak melihat. Jangan lupa, berikan makanan yang sehat kepada roh kita, yaitu firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar setiap hari. Dan saya percaya ketika rohnya dibangun, rohnya diberikan makan yang kuat, maka hidup kita akan dipimpin oleh roh dan hidup di dalam roh untuk mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Mari kita mulai hari yang baru ini, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami tahu bahwa natur di dalam kami ini penuh dengan dosa, tapi kami hari ini mengucap syukur bahwa posisi kami sudah dibenarkan di hadapan Bapa di sorga. Kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan oleh karya Yesus di kayu salib. Kami sudah menerima kebaikan kasih karunia Tuhan yang dahsyat buat hidup kami. Itu sebabnya ketika kami belajar menerima yang terbaik, kami sanggup memberikan yang terbaik. Kami percaya kami tidak bisa percaya kepada daging kami, Tuhan. Kepada keinginan daging kami. Karena seringkali kecenderungannya adalah berdosa. Tetapi ketika kami menerima kebaikan dari Tuhan,
Hari ini kami sanggup berjalan di dalam kemenangan, bahkan lepas dari keterikatan dosa. Kami akan mulai hari yang baru, dan kami berdoa dari posisi yang sudah menang, karena Yesus sudah mengatakan selesai di kayu salib. Hari ini yang sakit disembuhkan, pemulihan terjadi, pertolongan, perlindungan Tuhan sepanjang hari ini, bahkan kesehatan di atas tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk kami dan keluarga kami memulai hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, Amin. Have a blessed day, and God bless you.